Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Random Things, dan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai keberadaan sebuah hotel yang cukup viral di masanya, yakni Hotel Bedugul. Jadi buat yang belum tahu ya, Hotel Bedugul ini adalah hotel yang letaknya ada di perbatasan antara Buleleng, Bali dan juga dengan Tabanan. Jadi memang di daerah Bedugul itu ada sebuah hotel yang kemudian mangkrak pengerjaannya, luas sekali, besar gitu ya. Tapi sayangnya belum sempat hotel tersebut beroperasi. Tiba-tiba saja hotel tersebut ditinggalkan dalam keadaan yang belum selesai. Dan sampai sekarang masyarakat setempat, masyarakat yang memang pernah datang ke sana gitu ya untuk melihat secara langsung mengatakan bahwa hotel tersebut memang menyimpan banyak sekali cerita-cerita misteri karena memang keadaannya yang kosong, kotor dan terbengkalai gitu ya. Dan sampai detik ini banyak sekali YouTuber-YouTuber yang tidak hanya di Indonesia bahkan luar negeri ya, karena memang hotel tersebut kan dalam keadaan kotor, kosong gitu ya, dan terbengkalai begitu saja. Sebenarnya ada dua versi yang mengenai Hotel Bedugul ini. Ada yang bilang bahwa hotel ini sebenarnya sempat beroperasi sebentar, tapi ada juga pihak yang mengatakan bahwa hotel ini belum sempat beroperasi lalu ditinggalkan begitu saja. Cuma memang dikatakan pada tahun 2002 Hotel Bedugul ini ya benar-benar ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sana, entah itu dengan karyawan ataupun yang tamu-tamu menginap di sana. Saya nggak tahu yang mana persisnya versi yang benar, tapi setelah kejadian bom Bali pada tahun 2002 waktu itu ya, memang Hotel Bedugul ini kemudian ditinggalkan begitu saja oleh para pekerjanya dan juga tamu-tamu yang ada di sana. Jadi memang Bedugul ini sudah cukup lama kosong dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Bangunan tersebut kemudian dibiarkan mangkrak dan tidak direnovasi lagi sampai sekarang. Bahkan siapa pemilik dari bangunan Hotel Bedugul itu pun masih menjadi misteri hingga sekarang. Dan mengenai masalah siapa pemilik sebenarnya dari bangunan Hotel Bedugul itu ya, setelah ditanyakan kepada warga-warga sekitar, jawaban dari warga sekitar pun berbeda-beda. Jadi ada yang bilang bahwa Hotel Bedugul itu sebenarnya pemilik dari seorang pengusaha lokal di Bali. Tapi pada akhirnya karena tercekal masalah perizinan dan lain sebagai hal, pada akhirnya pembangunan Hotel Bedugul ini tidak dilanjutkan dan mangkrak begitu saja. Tapi ada juga warga yang kemudian mengatakan bahwa sebenarnya Hotel Bedugul itu adalah milik dari putra kedua mantan Presiden Soeharto, yakni Tommy Soeharto. Tapi terlepas dari siapakah sebenarnya pemilik dari hotel tersebut, sebenarnya ya, entah itu pengusaha lokal Bali ataupun mungkin memang miliknya putra dari mantan Presiden Soeharto, yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa hotel sebesar itu kemudian dibiarkan mangkrak begitu saja. Jadi ada sebuah rumor yang beredar memang ketika hotel tersebut sedang dibangun gitu ya, itu ada salah seorang pekerja yang kemudian meninggal secara mendadak di hotel tersebut. Kemudian katanya arwah dari karyawan tersebut itu bergentayangan dan mengganggu orang-orang yang ada di sana pada malam hari. Dan bahkan ada kabar yang lebih mengejutkan lagi bahwa sebenarnya ada beberapa wisatawan asing yang kebetulan pada saat itu datang mengunjungi Hotel Bedugul ya, mungkin karena dia penasaran dengan misteri yang ada di sana, itu kemudian tidak kembali lagi. Jadi mereka itu seperti hilang secara misterius. Dan sebenarnya keberadaan Hotel Bedugul ini awalnya tidak terlalu disadari oleh masyarakat Indonesia. Barulah sekitar tahun 2015 ketika seorang YouTuber dari luar negeri yang bernama Jacob Laukitis itu menayangkan sebuah vlog secara detail di mana dia meliput sebuah bangunan besar yang berada di Bali, dan itulah yang kemudian kita kenal belakangan sebagai Hotel Bedugul. Jadi pada saat itu YouTuber tersebut ya meliput mengenai bagaimana keadaan hotel yang terbengkalai itu, kemudian dia masuk ke dalam bangunan hotel tersebut memperlihatkan bagaimana struktur bangunan hotel yang sudah mulai hancur kan. Kemudian dia juga meliput suasana pemandangan yang ada di sekitar hotel tersebut yang sebenarnya sangat indah, kemudian ditutupi kabut pada sore hari. Nah, baru setelah konten dari dia ini menjadi sesuatu yang viral, barulah keberadaan Hotel Bedugul ini menjadi buah bibir dari banyak masyarakat Indonesia. Dan usut punya usut ya, sejarah pembangunan Hotel Bedugul ini
merupakan sebuah proyek pembangunan besar yang memang sudah diketahui mangkrak terbengkalai itu sejak tahun sekitar 1990-an. Dan menurut para ahli supranatural yang kebetulan memang datang ke sana, atau orang-orang yang memang memiliki penglihatan khusus terhadap dimensi lain ya, mengatakan memang daerah Hotel Bedugul ini sudah dijadikan sebuah tempat yang dihuni oleh banyak sekali makhluk-makhluk gaib. Jadi dalam setiap lorong yang ada di dalam bangunan Hotel Bedugul ini dikatakan memiliki penjaga dari masing-masing makhluk gaib yang berkuasa di sana. Dan dulu cerita mengenai kematian seorang pekerja di hotel tersebut yang secara mendadak tadi ya, itu ramai sekali diperbincangkan, dikatakan bahwa dia meninggal karena memang dijadikan tumbal dari pembangunan hotel tersebut. Dan itulah yang kemudian menimbulkan rasa takut dari para pekerja yang lainnya, sehingga satu persatu dari mereka memutuskan untuk udahlah cabut aja dari sana gitu. Dan hal yang paling horor menurut masyarakat setempat yang menyaksikan secara langsung ya, bahwa di Hotel Bedugul ini setiap kali mereka nggak sengaja lewat gitu di daerah sana, itu terkadang mereka sering mendengar suara orang yang memanggil atau suara orang yang menjerit dan menangis. Ya tipikal hantu-hantu yang suka jahil lah kepada orang-orang yang kebetulan lewat gitu. Mereka akan menangis, memanggil, kemudian menjerit, sama halnya seperti yang terjadi di Hotel Bedugul itu. Dan yang paling menarik adalah ketika cerita mengenai keberadaan sosok hantu seorang noni Belanda ya. Itu dikatakan dia menggunakan gaun berwarna putih panjang dan suka menampakkan diri kepada orang yang kebetulan lewat di wilayah Bedugul. Dan katanya setiap ada kendaraan, entah itu mobil, entah itu motor, yang misalkan memang kebetulan melewati jalanan tersebut, itu diharuskan membunyikan klakson 1 kali sebagai tanda permisi. Dan untuk orang-orang yang memang berniat ingin masuk ke dalam bangunan hotel tersebut, itu diharuskan untuk membawa buah tangan, atau kalau bahasa Balinya itu istilahnya gagapan gitu. Dan menurut kepala desa setempat pun, beliau tidak bisa memungkiri bahwasanya memang banyak sekali cerita-cerita misteri yang berasal dari Hotel Bedugul. Ya karena mau bagaimanapun kan hotel tersebut sudah kosong cukup lama, sudah terbengkalai cukup lama. Jadi ketika banyak cerita yang berasal dari hotel tersebut mengenai hal-hal mistis, hal-hal misteri, ya beliau sudah tidak bisa memungkirinya lagi. Tapi menurut beliau sebenarnya masyarakat yang tinggal di sana juga ya nyaman-nyaman aja gitu. Ya walaupun sesekali mereka mungkin diganggu oleh eksistensi makhluk yang ada di Hotel Bedugul itu, tapi mungkin karena memang sudah terbiasa dan saling menghargai mungkin ya, jadi mereka nggak ngerasa terganggu. Bahkan masyarakat di sana mengharapkan bahwa Hotel Bedugul ini bisa dilanjutkan renovasinya, kemudian kembali beroperasi supaya bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Dan menurut penuturan Bapak Kepala Desa tadi yang bernama Bapak Riasa mengatakan bahwa sebenarnya dia juga sudah 2 kali berkesempatan untuk masuk ke dalam Hotel Bedugul. Dan memang dia tidak bisa memungkiri bahwa ketika dia masuk ke dalam hotel tersebut, bangunan tersebut ya, terasa sekali ada aura yang sangat berbeda dari bangunan-bangunan biasanya. Dan kisah pertama ketika Pak Riasa ini masuk ke dalam bangunan Hotel Bedugul itu adalah ketika di tahun 1999, Pak Riasa ini dengan temannya yang berasal dari Singaraja itu datanglah berkunjung ke bangunan Hotel Bedugul bersama temannya tadi ya. Nah ketika masuk dia ini memang merasa bulu kuduknya merinding gitu ya, nggak tahu kenapa vibes-nya bikin bulu kuduk dia merinding pada saat itu. Dan ketika dia masuk, dia berjalan lebih masuk ke hotel tersebut, dia merasa ada seseorang yang mengikuti dia dari belakang. Dia memang tidak bisa melihat pada saat itu, tapi dia dengan jelas bisa merasakan bahwa ada sosok yang mengikutinya dari belakang, berjalan di belakang dia. Dan pengalaman Pak Riasa yang kedua adalah ketika dia sudah diangkat menjadi kepala wilayah di daerah sana. Jadi menurut beliau ketika dia sudah menjabat sebagai kawil ya, kepala wilayah, otomatis kan dia ditugaskan untuk mengetahui setiap tempat-tempat yang ada di bawah pengawasan dia. Dan pada saat itu dia mendatangilah Hotel Bedugul gitu ya, sekedar untuk memeriksa bangunannya. Dan pada saat itu dia lagi-lagi masuk ke sana dengan seorang teman. Nah awalnya ketika dia masuk, dia lagi-lagi nggak ngeliat apa-apa, cuman memang vibes-nya selalu berbeda. Dia selalu merasa merinding gitu ketika masuk ke sana. Dan sama seperti pengalaman yang pertama, pengalaman yang kedua, dia juga merasa seperti ada seseorang yang mengikuti dia dari belakang. Dan pada saat itu Pak Riasa ini ya masih cuek aja lah gitu ya, masih berusaha untuk memberanikan diri. Tapi ketika kemudian dia naik ke lantai 2 bersama temannya, ada sebuah kursi yang sebelumnya diletakkan dekat dengan sebuah pintu di ruangan tersebut ya. Dan ketika Pak Riasa ini kembali turun dengan temannya ya, udah selesai ngecek yang dia di lantai atas, ketika dia berada di bawah,
kursi tersebut sudah bergeser dari posisi semula sekitar jaraknya 1,5 meter. Dan sejak pengalaman yang kedua tersebutlah Pak Riasa ini mengaku bahwa dia sudah tidak tertarik lagi untuk bisa masuk ke dalam bangunan tersebut karena memang aura yang dimiliki oleh bangunan Hotel Bedugul yang masih terbengkalai sama sekarang itu terasa sangat berbeda. Dan kalian kalau ngelihat beberapa youtuber yang memiliki footage mengenai bangunan Hotel Bedugul ya, kalau kalian lihat dengan seksama gitu ya, itu memang vibes-nya beda loh. Jangankan yang bisa melihat gitu ya, kalian yang tidak peka pun pasti bisa merasakan ada suasana yang berbeda ketika kita memasuki bangunan tersebut, kemudian kita berada di salah satu balkon dari bangunan hotel itu, kemudian melihat ke pemandangan sekitar. Itu rasanya kita seperti memasuki satu bubble lain dari dimensi lain gitu ya, yang di sekitarnya itu banyak penduduk-penduduk yang tidak kasat mata, kemudian kita menjadi orang asing di tengah-tengah mereka. Rasanya seperti terintimidasi kurang lebih. Dan mungkin buat teman-teman yang nantinya berencana ingin datang ke sana, ingin berkunjung melihat secara langsung seperti apa sih Hotel Bedugul itu gitu kan, ya saya sarankan jangan datang sendirian, usahakan datang dengan penduduk lokal yang mungkin memang sudah mengenal kawasan tersebut dengan baik gitu ya. Kemudian jangan terlalu sore dan usahakan keluar dari bangunan tersebut ketika belum menyentuh jam 4 atau jam 5 sore. Dan Hotel Bedugul ini tidak lagi menjadi spot wisata yang seperti biasanya ada di Bali ya. Jadi sekarang ini lebih ke spot wisata mistis bagi orang-orang yang memang menyukai hal-hal mistis, yang ingin mengalami experience secara langsung ketika mereka datang ke sana. Jadi memang setelah viralnya video mengenai kondisi Hotel Bedugul secara detail yang waktu itu ya, kemudian menurut masyarakat sekitar itu banyak sekali masyarakat dari luar pulau yang datang ke Hotel Bedugul hanya sekedar ingin melakukan wisata mistis. Hingga pada akhirnya Hotel Bedugul ini mendapatkan julukan sebagai The Ghost Palace oleh orang-orang yang memang percaya bahwa tempat tersebut adalah tempat yang penuh dengan eksistensi makhluk-makhluk gaib. Dan pada awalnya ketika Hotel Bedugul ini dibangun, namanya adalah Hotel Puncak Indah waktu itu. Karena dia berada di daerah Bedugul waktu itu, makanya masyarakat setempat menamakan hotel tersebut sebagai Hotel Bedugul. Dan konon sejarahnya hotel tersebut dibangun pada tahun 1997 sebelum terjadi krisis moneter pada saat itu di Indonesia pada tahun 1998. Jadi ketika krisis moneter kemudian menimpa Indonesia, ya dikatakan perekonomian Indonesia sempat hancur kan waktu itu, akhirnya pembangunan dari Hotel Bedugul ini diberhentikan. Dan sebenarnya menurut Ketua Himpunan Hotel dan Restoran Indonesia ya, beliau mengatakan bahwa Hotel Bedugul ini adalah salah satu korban dari persaingan ketat hotel-hotel yang ada di Bali waktu itu. Dan sayangnya hotel tersebut tidak bisa bersaing dengan yang lain, entah karena alasan apa gitu ya. Dan pada akhirnya hotel tersebut memilih untuk mangkrak, terbengkalai, dan sampai sekarang nggak tahu akan digunakan seperti apa. Dan sebenarnya ada yang bilang bahwa Hotel Bedugul ini awalnya sempat mau direnovasi ulang kan, tapi pada tahun 2002 renovasi yang awalnya berjalan itu langsung berhenti seketika tanpa ada alasan yang diketahui oleh masyarakat setempat. Tapi belakangan kembali beredar info bahwasanya Hotel Bedugul ini atau Hotel Puncak Indah ini ya akan segera direnovasi ulang atau dibongkar bahkan untuk dijadikan hotel dengan standar internasional. Jadi akan dibangun dengan lebih mewah, akan dibangun sesuai standar internasional yang ada gitu dengan nama barunya yaitu Bedugul Sunrise. Mengingat bahwa sejak awal sepertinya Hotel Bedugul ini memang dibangun sebagai hotel besar yang memiliki 141 kamar dengan lahan yang sangat luas, berhektar-hektar kan, tapi kemudian yang memang harus berhenti pembangunannya karena alasan yang belum jelas sampai sekarang. Ya, kita doakan saja bahwa rencana renovasi dari Hotel Bedugul ini akan benar-benar dilaksanakan ya, karena jika suatu hari nanti hotel tersebut benar-benar beroperasi lagi, maka akan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga bagi pariwisata yang ada di Bali. Dan kita juga berharap bahwa seiring jalannya waktu, ketika hotel tersebut kemudian beroperasi lagi, cerita-cerita mistis yang berasal dari hotel tersebut akan terkikis dengan sendirinya dengan banyaknya energi manusia yang nanti beraktivitas di sana.
Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka jadikan sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya pada cerita yang saya bawakan, maka jadikan sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, juga di share supaya teman kalian bisa ikut menonton video ini. Terima kasih yang sudah menonton, kita jumpa lagi di next video ya. Wassalamualaikum.